صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل اسمع إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم آله وأصحابه وقرابته والتابعين تابعين إلى يوم الدين خصوصا رسيح أبو قادر الجلال والشيخ أبو كريم سلمان المدني والشيخ محمد الشيخ بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كسب الأنوار بن أجسمال البنجري وشيخنا ومعنا الشيخ محمد زيد بن عبد الغاني والشيخ محمد إدريس بن أجسمال البنجري ولجميع المشايخنا ومعلمينا ولذلك علينا ولجميع الإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله كريم يكتشف مغفرا ويعين علينا ولأزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم ونفعات خصوصيات كراماتهم في الدين والآخرة ونرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة الخاتمة في الخير واللطف والعافية ويمن علينا وعليه بشفاء جل من أمراض الباطنية والروحانية جسمانية وطول العمر إلى بقامية في سيئة الكاملة والعافية كاملة لعلمة الدين والإخلاص والصدق ولكن ولا يعظمنا وأن ينفذنا في البرز وفي قيام ودخلنا وأن جنة فردوس برسب على أدنية وقل ما في سنبرص إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفحانا من العلوم علماء الراسخين والصلاة والسلام على النبي وعلى من نسى دينه أدياء كفر وطالحين وعلى آله وصحبه الذين كانوا يتماسون الصالحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبدا آبد وضر دائر رضي الله عني وعنكم قال رضي الله عنهم ونفعنا به وبعلم في الدار آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ragima amku rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa ragima amku rajulin indahu abawahu aw habuna aw ahaduhuma falam ya'mal bil haqqi ma amalan yadkhul bisabil jannah wa ragima amku rajulin dakhala ali ramadan wa tamma ramadan qabla ay yufral lahu aw kama qala. Dari hadis ini ada 3 golongan yang dikategorikan Rasulullah sebagai orang yang merugi. Yang pertama, ragima amprojulin, rugilah seseorang laki-laki. Bebinian kada terbuat ini, laki-laki aja lah, sama ya. Rugilah seorang laki-laki yang disebut namaku, dia tidak membaca salawat kepadaku. Dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Syarahul Mustafa, riwayat daripada Abu Khudri Abi Sa'id anna Aisyah, bahwasan Siti Aisyah radhiyallahu anha kanat takhtubu syai'an fil waqti sahar. Siti Aisyah pada suatu hari beliau itu sedang menjahit sesuatu di waktu sahur. Ya, sekitar jam 2 jam 3 menjahit baju. Lalu fadallat ibra'at, tiba-tiba jarum yang beliau pakai itu hilang. Watafiyas syarat, sudah hilang jarum, lampu pun padam. Jarum sudah kecil,
mati lampu, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Enggak senap nih cari, warung banyak aja jual. Padakhala 'alaiha, maka masuklah atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk di rumah tersebut. Tiba-tiba qada'at bait bidawihi, tiba-tiba rumah beliau itu terang dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itulah Rasul wajada ibra, saya mendapatkan akan jarumnya tersebut. Lalu kata Aisyah, qala tasama'u ka wajhi Rasulullah, adakah alangkah terangnya wajah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wailun lima lam yarani, celaka orang yang tidak melihat aku. Mudahan kita bermimpi lawan Nabi. Kata Aisyah, man lam yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak akan pernah melihat wajahmu ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa? Al-bakhil, orang yang pelit, medit, seke, pemalar, engken. Nah, lalu engkennya, sekenya, meditnya dengan apa? Man bakhil, siapa yang pelit ya Rasulullah? Yang pelit itu yang kayak apa? Kata Nabi, yang pelit yaitu alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi. Orang yang pelit yaitu orang yang ketika dia mendengar namaku, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Jadi jangan dianggap enteng ketika kita mendengar nama Nabi. Kita kadang membaca sholawat ala Nabi, dikategorikan sebagai orang pelit yang ujung-ujungnya tidak akan pernah melihat wajah Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyaring sekarang, tapi kalau tarawih kan kadang nyaring tuh. Mengantuk urujar, kenapa kenyang perut tapi habis buka. Nyeluk salawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi ya, taguring sekalinya habis buka puasa tadi kekenyangan. Jadi jangan dianggap enteng masalah sholawat ini, luar biasa, luar biasa. Makanya guru sekumpul itu menjalankan muridnya itu di jalan sholawat. Kata beliau jalan tol, atau jalan tol. Itu satu diantara orang yang dianggap Rasulullah sebagai orang rugi. Yang kedua kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang rugi, rogi ma'am porojole endau abawahu. Rugilah seorang laki-laki yang di sisinya ada orang tuanya dua, artinya masih hidup. Aw ahaduhuma, atau salah satunya masih hidup. Tapi falam ya'mal fil haqqihima, dia tidak pernah mengamalkan satu amalan pun pada berbakti keduanya. Yadkhulu bisababihil jannah, yang bisa memasukkan dia ke dalam surga yang satu amalan tersebut. Keuntungan bagi seorang anak ketika dia masih mempunyai seorang ayah atau seorang ibu, dia bisa masuk surga dengan mudah dengan cara bakti kepada kedua orang tua. Cuma zaman sekarang kata Rasulullah SAW akan datang satu zaman di mana zaman tersebut banyak orang itu durhaka lawan orang tua. Kita kembali cerita Alqamah. Tahu kalau pin Alqamah? Taulah. Di mana kenalan? Alqamah itu kan sahabat. Definisi sahabat itu ada 3. Pertama, bertemu dengan Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, sejaman dengan Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi tapi tidak sejaman dengan Nabi, tidak beriman dengan Nabi, itu para wali. Itu dikatakan mulhaq bi sahabat. Ada orang yang bertemu dengan Nabi tidak beriman dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, ya bukan abu-abu yang kafir. Ada orang yang sejaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, bukan katakan sahabat, ya seperti Uwais Al-Qarni, jatuh kepada tabi'in. Nah ini Alqamah, ini sebagai bandingan dengan kita sekarang nih. Dengan Alqamah ketika dia sakaratul maut, lalu ditalkinkan oleh sahabat, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat yang lain bisa. Aku kada bisa mengucapkan itu, kata Alqamah. Kata-kata lain bisa. Aku kada kawa aja Alqamah, orang banyak sekali Alqamah itu. Orang kalau sekolah.
Kada bisa kata Al-Qamah. Tapi kalimat la ilaha illallah kada bisa, tapi kalimat yang lain bisa. Heran sahabat utus kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Qamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Langsung tanya, adakah dia punya orang tua? Ada Rasulullah. Ibunya yang sudah tua rentah. Panggil ke sini. Kalau dia mampu datang, kalau tidak mampu apa yang datangi? Lalu datanglah ke ibu Al-Qamah, disampaikan apa kata Rasulullah SAW. Kata ibu Al-Qamah, aku tidak reda kalau Rasulullah mendatangi aku, biar aku yang mendatangi Rasulullah. Sambil mengambil tongkatnya ibu Al-Qamah mendatangi Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah mengatakan, wahai Al-Qamah, katakan dengan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Nah itu kata-kata tambahan aja, pangkat ada di hadis itu. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau engkau berdusta, maka wahyu akan turun kepadamu bahwasanya engkau berdusta. Aku mau tanya bagaimana keadaan Al-Qamah semasa hidupnya. Oh ya Rasulullah, kata ibu Al-Qamah memuji anaknya. Jangan ditanya lagi, ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, habis hartanya untuk bersedekah. Lalu kata Rasulullah SAW, lalu bagaimana hubunganmu dengan anakmu Al-Qamah? Kata ibu Al-Qamah, dia durhaka denganku ya Rasulullah. Durhakanya bukan seperti durhaka yang kita gambarkan seperti ini. Durhakanya Al-Qamah itu tidak menampar kuitannya kada, tidak meninjak kuitannya kada, kada memaki kuitannya tidak. Cuma sikapnya lebih mengutamakan kepentingan istrinya dibandingkan ibunya. Di situ timbul sakit hati. Maka sakitnya tuh di sini. Timbul sakit hati. Dengan sakit hati itulah apa yang terjadi. Terdinding mulutnya dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengar seperti itu apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Al-Qamah. Ya Rasulullah, purunnya pian, ini banja sekalinya mamanya tuh. Teganya pian. Purunnya pian hendak membakar anak ulun, buah hati ulun di hadapanku. Kata Rasulullah, lebih baik dibakar di dunia dibandingkan dibakar di akhirat. Kekal di akhirat, di sini kekal. Kecuali engkau memaafkan meredoi anakmu Al-Qamah. Ya Rasulullah, ulun redo. Kata-kata redo tak keluar. Kata Rasulullah, wahai sahabat, talkinkan lagi Bilal. Kalau nya supan banare, ya Rasulullah banjar juga segalinya. Kalau nya supan banare, mah hadapanku saya ingin mengatakan redo, pada di hatinya kada redo. Ketika ucapkan la ilaha illallah, langsung Allah mengatakan la ilaha illallah. Kata Bilal, bahwasanya mulutnya didinding dari Allah Ta'ala tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Selesai disembayangkan, disolatkan, selesai kubur, Rasulullah bersabda di atas kubur Al-Qamah, ya ma'asyiral muhajir wa ansar, wahai orang-orang muhajir dan ansar, man faddala zawjatu ala ummi, siapa saja yang mementingkan, mengutamakan bininya dibandingkan ibunya. Bininya ditukarkan gelang sampai ke siku. Yalah, kuitan gelang 2, gelang karet. Enggak senang cucu ngetek lo cucu. Kasihan. Yalah, kuitan yalah bini ayam AFC dengan apa kuitan kan ayam Turki. Ayam Turki kayak pian di pondokan bahari yang Turki wakar yang buruk tuh. Kasihan kuitan di nomor 2 kan. Siapa yang mengutamakan bininya daripada kuitannya? Kalau ujar gosok kompol tuh atau belajar, nang kata-kata gosok kompol nih, nang kalau gara-gara bini ikam tapalampang lawan kuitan bek ampih. Kenapa? Karena kuitan mulai dalam perut itu menyamani, bini mulai hanya menyamani. Kuitan dalam perut menyamani sudah, bini hanya menyamani. Coba nyamannya lain pang. Ya goribra. Nah, nyamannya lain. Itu pang bedanya, nyamannya lain. Lalu kata Rasulullah, siapa mengutamakan bininya daripada ibunya,
Fa'alai laknatullah, atas laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia. La yaqdu sarbun adalan, Allah kadang menerima ibadah sunat dan wajibnya hatta sehingga ia bertobat kepada Allah dan minta redha kepada orang tuanya, terutama ibunya.